Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tokoh perempuan Bali, Niluh Jelantik. Selamat sore waktu Jakarta, Mbok Niluh. Selamat sore sayang, sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih untuk iNews yang sudah selalu setia mensupport kami di Bali untuk mengabarkan terkait fenomena apa yang terjadi di Bali belakangan ini. Terima kasih. Baik, Mbok Niluh, ini kan ulah bule di Bali bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya juga sudah ada ulah bule, kemudian akhirnya viral, sampai instansi terkait juga sudah menerapkan sanksi. Kalau menurut Mbok Niluh sendiri, dari mulai penerapan sanksi yang diterapkan oleh instansi terkait hingga saat ini, apakah ada perubahan signifikan? Eh, untuk perubahan signifikan bisa dilihat dari sosial media instansi-instansi tersebut dan secara pribadi Mbak Niluh memberikan apa ya tanggapan ya. Karena jauh sebelum the do's and the don'ts itu diterapkan ataupun diumumkan oleh pihak pemerintah, sebenarnya para institusi tersebut sudah bekerja. Jadi pihak imigrasi sudah bekerja sesuai dengan tugas-tugas mereka, dan juga pihak kepolisian Polda Bali juga sudah bekerja sesuai dengan ranah tugas mereka. Akan tetapi karena memang jumlah dari WNA nakal ini semakin bertambah, dan dengan adanya sosial media, dengan adanya tambahan-tambahan support dari netizen-netizen yang begitu banyak mengadukan kelakuan-kelakuan mereka yang ada di lapangan, tentu saja kita sebagai bagian dari masyarakat, kita juga bisa dan harus dan tetap harus mengabarkan kabar-kabar baik itu, karena kan terkadang kan sosial medianya para institusi itu kan kadang mungkin tidak mendapatkan sebanyak view ya dibandingkan dengan misalnya sosial medianya para tokoh-tokoh, jika kita semua bersatu bersama dengan masyarakat untuk menyampaikan kepada tidak hanya kepada pihak WNA, akan tetapi juga negara-negara mereka, di mana mereka juga punya pemerintah sendiri, punya institusi sendiri, untuk menyampaikan pada saat berada di negara orang itu harus tahu diri gitu loh, harus datang ke negara tersebut sesuai dengan porsinya, apakah porsinya sebagai wisatawan dan lain sebagainya. Jadi perubahannya kita mungkin tidak bisa melihat langsung secara instan, signifikan, dan langsung gebrakan itu langsung terlihat nyata sebagaimana yang kita inginkan. Akan tetapi kerja-kerja baik dari institusi yang sudah terlaksana dari waktu sebelumnya, sudah sejak lama, itu tetap kita harus apresiasi. Akan tetapi ya memang mungkin ya Mbak Nilu bisa memberi masukan agar pihak Kementerian Kemenparekraf selain mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia, juga bisa menjadi salah satu ujung tombak bagi para institusi pemegang apa namanya law enforcement institution ya, yaitu kepolisian dan imigrasi, bisa melakukan pertemuan, bisa mengadakan meeting. Kami pihak dari pihak masyarakat yang selama ini sangat gencar menyampaikan bagaimana penertiban-penertiban itu tetap dilakukan oleh para institusi. Kami juga siap hadir di pertemuan tersebut. Jadi it takes two to tango. Jadi kita nggak bisa sendirian. Kementerian nggak bisa sendirian mempromosikan pariwisatanya, akan tetapi kementerian juga memerlukan penegak hukum, memerlukan law enforcement, agar jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mereka pasti siap membantu, mereka pasti siap untuk menegakkan hukum di negara ini, seperti itu. Jadi Oke. kita harus bareng-bareng nih gitu loh. Harus bareng-bareng. Nah, Mbok Niluh kan saat ini juga informasinya juga sedang berada di luar negeri ya, di Perancis begitu. Kalau dari pengamatan Mbok Niluh, perbedaan perilaku antara bule di sana kemudian dengan bule yang berada di Bali ini seperti apa sih kelihatannya? Kalau di sini aturannya jelas banget ya. Kalau misalnya nih contohnya nih, kemarin kita melihat ada
ada couple nih, couple WNA, dia bawa botol minuman, kemasannya tuh botol beralkohol ya, jadi mungkin semacam champagne atau wine gitu kan, dan itu di siang bolong gitu loh, di siang bolong di tengah-tengah publik mengendarai sepeda motor sambil minum minuman itu. Nah, Mbak Nilu kan langsung merespon pengaduan dari warga, dari masyarakat dengan menyampaikan bahwa ya kita tanya dulu, ini isinya air putih apa alkohol gitu kan? Karena kita kan nggak bisa langsung menuduh mereka minum alkohol, nanti kita yang kena pencemaran nama baik kan gitu kan, jadi kita Iya. tanyakan dan dan ada 99% yang merespon dengan ketidaksetujuan mereka nggak boleh minum alkohol di jalanan, apalagi sambil berkendara karena membahayakan pengendara motor yang lainnya. Tapi ada 1-2 gitu kan yang mengatakan bahwa ya memang wajar karena di Bali, karena ini adalah daerah turis dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia kita masih bisa mengkritik, berkomen dan lain sebagainya, dan kita mengingatkan karena tidak semua aparat kepolisian ada di jalanan, dan sekarang yang fenomena katanya no viral no justice itu Iya. sekarang sudah menjadi viral for justice gitu kan, dan masyarakat menjadi, nah ini dia yang di video ini. Nah, itu sekarang sudah bergerak gitu loh, viral for justice itu. Nah, kalau di Prancis tuh nggak perlu gitu loh, nggak perlu ada viral-viralan kayak begini, nggak perlu ada ada yang memvideokan, terus Mbak Nilu harus merepost dan kemudian akhirnya memprovokasi begitu, memprovok ratusan bahkan ribuan orang untuk bereaksi dan kemudian pihak kepolisian yang tidak berada di tempat akhirnya mereka menindaklanjuti. Di Prancis nggak perlu seperti itu. Di Prancis kalau misalnya tanpa membawa minuman alkohol pun, jika diberhentikan oleh pihak kepolisian di jalanan dan dikasih alat semacam alat tes untuk ditiup, itu kalau sudah di atas kadar batas ambang kita minum alkohol, misalnya batasnya adalah 1 gelas wine atau 2 botol bir kecil gitu misalnya. Kalau sudah melanggar itu, ya sudah diangkut gitu loh, diangkut ke kantor polisi, membayar denda ratusan ribu, menjalani proses pengadilannya, dan bukan tidak mungkin masuk penjara. Atau misalnya melakukan kerja sosial misalnya 100 jam, 50 jam. Jadi hukum itu sudah in place gitu loh, sudah berjalan. Nah, di sini kita kan karena kan momen-momen itu kan kita karena kita tidak berharap ada turis di jalanan minum alkohol, kita nggak ngeh gitu loh. Dan pada saat itu terjadi, ya mau tidak mau masyarakat akan merespon itu, dan itulah cara-cara kita membantu pihak yang berwajib. Akan tetapi di saat yang sama kementerian-kementerian terkait penegakan hukum dan law enforcement itu saya harapkan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi dan menerapkan aturannya yang secara tegas. Jadi bule-bule itu mereka tuh sudah tahu gitu loh, mereka tuh sudah tahu bahwa gue nyampe di Bali nih gitu kan, gue nyampe di Indonesia nih gitu kan. Jadi ibaratnya jangan sampai institusi kita itu kesannya direndahkan gitu loh sama bule-bule itu. Mereka nggak akan melakukan itu di negara mereka karena kehilangan SIM itu adalah salah satu sanksi. Jadi Mbak Nilu bisa jelaskan ya. Kalau mabuk di jalanan terus kena tangkap sama polisi, bukan hanya penjara, kerja sosial, didenda ratusan euro, akan tetapi juga kehilangan surat izin mengemudi. Nah, bisakah aturan tersebut kita terapkan seperti itu? Oke. Artinya penerapan aturan secara tegas, kemudian juga instansi terkait tidak bisa berdiri sendiri ya, juga harus ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu hal ini. Baik, terima kasih Mbak Nilu. Dan itu sudah dilakukan, saya. Baik. Dilakukan oleh institusi. Kita juga harus berikan kredit dan apresiasi kepada mereka. But at the end of the day, nothing is perfect, dan ketidaksempurnaan itulah yang harus kita sempurnakan bersama-sama. Baik, terima kasih Mbak Nilu atas waktunya. Selamat sore, sehat selalu.